Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian Ibu Bapak jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dengan renungan pagi HKBP Perdamaian Medan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, sangatlah baik kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang kami puji dan sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami muliakan Engkau di pagi hari ini karena Tuhan tetap setia memberikan kami kesehatan dan memberikan berbagai keperluan hidup kami. Pada pagi hari ini Bapak, sebelum kami memulai aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami agar kami dapat menerima dan mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan menjadi bekal hidup kita pada hari ini di hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 ditetapkan dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nats ini adalah merupakan suatu nasihat, bimbingan, dan pengajaran yang memberikan kita nasihat dan membimbing serta mengarahkan hati, jiwa dan pikiran kita agar di dalam kehidupan kita semakin mampu untuk mengakui bahwa hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam perjalanan tugas dan tanggung jawab hambanya yaitu Rasul Paulus, dia tidak jarang menghadapi tantangan, rintangan, dan kesulitan di dalam kehidupannya. Tapi satu hal yang sangat menarik di dalam kehidupan Rasul Paulus adalah justru di dalam banyak menghadapi tantangan, rintangan, dan kesulitan, dia selalu mampu mengakui bahwa Tuhan Allah tetap setia menyertai, memberi keteguhan dan kekokohan di dalam dirinya di saat dia berhadapan dengan tantangan dan rintangan tersebut, sehingga dia mampu untuk menghadapinya di dalam suatu dasar iman dan pengharapan, yaitu dia selalu beriman bahwa Tuhan tidak akan mungkin meninggalkannya, Tuhan tidak akan mungkin membiarkan dirinya sendiri, tetapi Tuhan akan selalu hadir di dalam semua ruang lingkup pelayanannya. Walaupun banyak tantangan dan rintangan, dia yakin dan percaya akan Tuhan akan memberikan kekuatan baginya untuk menjalankan misi kekristenan yang sedang dia laksanakan. Dan di dalam tantangan yang dia hadapi pun, dia selalu berpengharapan bahwa Tuhan akan selalu menyertainya, sama seperti yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-20. Nah, demikian juga di dalam nats ini kepada kita umat Kristen, kita mau dituntun, dibimbing, dan diajari pertama-tama agar kita tetap tinggal di dalam Yesus. Agar kita tetap tinggal di dalam Yesus. Karena apa? Karena ketika kita tinggal di dalam Yesus, di dalam genggaman tangan Yesus, maka ada jaminan dan kepastian di dalam hidup kita, sama seperti pengakuan Rasul Paulus tadi, bahwa bagaimanapun situasi kehidupan kita, apapun yang sedang menerpa, apapun yang sedang kita alami, yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita tetap berada dalam koridor, tetap berada di dalam genggaman tangan kuat kuasa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, maka Dia akan senantiasa memberikan kita yaitu kemampuan, memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan dan untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Karena secara jelas
melalui berkat-berkat yang sudah kita terima, Ibu Bapak, jemaat yang terkasih dalam nama Yesus. Justru di dalam berkat tersebut ada tugas dan tanggung jawab kita, yakni untuk mempergunakan anugerah atau berkat yang sudah kita terima itu. Bagaimana itu semuanya kita arahkan, kita pakai untuk menjalankan misi Yesus Kristus, memberitakan kemuliaannya, memberitakan kebesarannya, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita tetap berada di dalam genggaman tangan Tuhan Yesus, kita akan dikuatkan, kita akan diberikan yaitu semangat. Tetapi sebaliknya, ketika kita menyimpang atau menyingkir dari jalan atau dari genggaman tangan Tuhan Allah, maka kita akan jatuh ke dalam keputusasaan. Oleh karena itu, pertama-tama yang ingin diutarakan nats ini adalah tetaplah tinggal di dalam genggaman tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, tetaplah setia menjalankan misinya. Kesetiaan kita adalah sangat menentukan akan tersebarnya Injil, tersebarnya yaitu kerajaan Allah di seluruh penjuru bumi ini. Artinya kesetiaan kita hendaklah mengacu kepada kesetiaan Yesus Kristus. Sama seperti Yesus Kristus yang setia untuk menjalankan misi Allah di dalam perjalanan hidupnya, selagi dia hidup, selagi dia berada, selagi dia berada di dalam tugas dan tanggung jawabnya, dia tetap menunjukkan sikap kesetiaan menjalankan misi Allah. Dan karena kesetiaannya itu, dia akhirnya diberikan yaitu suatu penghargaan oleh Allah. Dia diberikan suatu nama yang terindah, nama yang termulia dari segala nama, yaitu Yesus, dan juru selamat dunia diberikan kepada dirinya, yaitu piala yang sangat berharga. Demikian juga kepada kita para umat Kristen, ketika kita setia untuk menjalankan misi Yesus Kristus, walau apa saja pun yang kita hadapi, maka berkat-berkat Tuhan akan dapat kita raih, dapat kita peroleh hingga pada waktu-waktu yang akan datang. Oleh karena itu, tetaplah berharap hanya kepadanya. Inilah bahagian yang ketiga. Berharap berarti memahami, mengerti, mengetahui bahwa jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Setiap tenaga, setiap kekuatan, setiap keseriusan kita, ketekunan kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang diaturkan oleh Tuhan kepada kita, bahwa sedikit pun yang kita lakukan itu, ketika itu kita lakukan berdasar kepada iman, ketika itu kita lakukan di dalam kehendak Tuhan Yesus, maka di situ kita dilayakkan untuk berpengharapan, mengharap akan penghiburan, berharap akan damai, berharap akan sukacita, berharap akan kelimpahan-kelimpahan, yaitu kelimpahan-kelimpahan berkat untuk di kemudian hari. Nah, untuk inilah makanya kita diingatkan agar tetap berharap hanya kepadanya. Janganlah kita menggantungkan harapan kita terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, karena dunia ini pasti akan berakhir. Tetapi Yesus Kristus dan firman-Nya adalah kekal sampai selama-lamanya. Nah, bagaimanapun situasi kehidupan kita, Ibu Bapak jemaat yang terkasih, marilah kita tetap yaitu menggantungkan harapan kita, berharap akan uluran tangan Tuhan Yesus yang memberikan kesempurnaan damai dan sukacita di dalam hidup kita hingga pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, hanya Yesus Kristuslah yang menjadi keselamatan di dalam hidup kita. Marilah kita memberitakan keselamatan yang sudah kita raih. Marilah kita berjalan di dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Janganlah kita menyimpang, supaya kita tetap mampu melihat mujizat-mujizat yang dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita pribadi lepas pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami terima kasih
Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Engkau telah menuntun, membimbing dan mengajari kami lewat firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, yang mengingatkan kami agar kami mampu mengaku bahwa hanya Engkaulah Yesus Kristus yang menjadi keselamatan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kami dari berbagai-bagai belenggu dan dari kematian dan dosa-dosa selain hanya Engkau Yesus. Oleh karena itu terimalah pujian dan hormat kami. Terima kasih bagimu Yesus atas keselamatan yang nyata yang sudah Engkau berikan bagi kami. Engkau mengingatkan kami agar kami tetap tinggal dan berada di dalam genggaman tangan-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami tetap setia menjalankan misimu selagi hayat di kandung badan. Agar kami tetap berharap hanya kepadamu. Bukan berharap kepada hal-hal yang bersifat duniawi, karena dunia ini pasti akan berakhir dan hanyalah sementara dan bersifat fana. Tetapi Engkau Yesus dan firman-Mu adalah kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu ingatkan kami agar kami tetap berpengharapan hanya kepadamu saja. Berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati keluarga per keluarga, dan berkati juga pekerjaan kami pada hari ini. Biarlah di dalam pekerjaan kami hari ini semuanya itu dapat kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkati yang kami kerjakan memberikan buah-buah yang harum di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok, kekal hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.